HDC di sini kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Sukacita, sukacita, haleluya. Yes. Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita. Sudah siap mau ibadah hari Minggu pelayanan anak? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita langsung mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Tetapi kakak mau ajak dulu nih adik-adik untuk bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami pagi hari ini, dan kami boleh ikut ibadah pelayanan anak. Tuhan, kiranya sertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan juga kakak Layan yang akan bercerita. Biarlah Tuhan
kami selalu taat dan mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Ezra dari Perjanjian Lama. Dari Ezra pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Oke, kalau sudah, adik-adik di rumah boleh simak dengan baik. Kak Fani akan bacakan buat kita semua ya. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Kak Fani punya cerita. Kak Fani mau cerita tentang seorang bapak. Dia adalah seorang pemimpin yang saleh, dia adalah seorang imam, dan dia juga adalah seorang ahli kitab Taurat. Nah, ada yang tahu siapa nama bapaknya? Iya, namanya adalah Bapak Ezra. Kita ulangi sama-sama. Bapak Ezra. Nah, Bapak Ezra ini adik-adik dipilih oleh Raja Persia untuk menjalankan sebuah tugas. Ada yang tahu tugasnya apa? Iya, tugasnya Bapak Ezra ini adalah menertibkan umat Yahudi. Nah, dan tugasnya adalah memulihkan hukum Allah. Tugasnya Bapak Ezra juga menggerakkan umat untuk membangun bait Allah. Wah, ternyata tugasnya Bapak Ezra gak mudah ya adik-adik. Iya, karena apa? Karena Bapak Ezra harus menggerakkan umat untuk mendirikan bait Allah. Nah, tapi Raja Persia yakin adik-adik bahwa Bapak Ezra mampu menjalankan tugasnya. Bapak Ezra bisa menggerakkan umat untuk membangun bait Allah. Adik-adik pernah dengar kata membangun nggak? Adik-adik pernah lihat tukang bangunan yang lagi kerja? Pasti pernah lihat dong ya. Nah, membangun itu adik-adik terdiri berasal dari kata bangun, yang artinya mendirikan sesuatu. Nah, di dalam mendirikan sebuah bangunan itu dibutuhkan tenaga,
kerja keras, dan waktu yang tidak sebentar. Nah, apalagi membangun sebuah bait Allah. Itu prosesnya akan memakan waktu yang tidak sebentar. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Bapak Ezra, adik-adik. Nah, membangun, ternyata Tuhan juga minta kita untuk terus membangun bersama Tuhan loh adik-adik. Gimana Kak? Kami kan masih kecil. Kami harus membangun apa? Bagaimana caranya kami harus membangun? Nah, ternyata membangun yang dimaksudkan oleh Tuhan, yang diinginkan Tuhan kepada kita itu bukan hanya seperti umat Yahudi membangun bait Allah, tetapi kita diminta Tuhan untuk membangun bersama-sama dengan Tuhan, yaitu membangun iman kita adik-adik. Tapi gimana caranya Kak? Ada yang tahu? Iya, caranya dengan rajin berdoa, rajin beribadah, dan menjadi anak yang baik. Dengan begitu, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan membangun iman kita. Hayo, siapa di sini yang mau bersama-sama dengan Tuhan membangun imannya? Angkat tangan boleh? Wah, puji Tuhan. Semuanya mau bersama-sama dengan Tuhan membangun imannya ya, menjadi anak yang baik. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita terus diingatkan untuk menjadi anak yang baik, yang rajin beribadah, rajin berdoa, mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita dari Kak Fani. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita juga sudah bersukacita, kita sudah memuji Tuhan, dan yang lebih penting lagi, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Dan adik-adik, kita boleh patut bersyukur karena Tuhan yang selalu memberikan kita berkat, selalu memberikan kita kekuatan dan kesehatan setiap hari. Dan kita mau bersyukur pada hari ini kita mau memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya dan boleh memasukkan persembahannya ke dalam celengan ya. Oke, adik-adik. Dan sebentar lagi kita akan bernyanyi memuji Tuhan untuk memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Ayo adik-adik kita bernyanyi dan kita bersyukur kepada Tuhan sambil bertepuk tangan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa tersenyum. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa
Untuk persembahan kita, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami bersuka cita, kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kami bersyukur Tuhan. Kami mau berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kami. Dan terkhusus untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sudah waktunya kita untuk mengakhiri ibadah IHMPA kita di hari Minggu ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan atau diceritakan oleh Kak Evelyn dapat kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Dan juga boleh senantiasa selalu mengucap syukur dimanapun kita berada, karena Tuhan selalu ada dan selalu menyertai kita. Nah, tetap bersemangat, tetap sukacita, karena Tuhan selalu ada. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Sebelum itu, mari kita lipat tangannya dan tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini Tuhan dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan di ibadah kemudian hari nanti Tuhan. Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kakak mau mengingatkan kembali untuk selalu melakukan 3M. Dan yang pertama, selalu memakai masker. Dan yang kedua, selalu mencuci tangan dan pakai sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Oke, kakak akhiri ibadah hari Minggu ini. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.